pendidik dan tenaga kependidikan sangat penting bagi terjadinya perubahan pembelajaran peserta didik. Komunitas belajar dalam sekolah menjadi wadah bagi pendidik dan tenaga pendidikan untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin serta berkelanjutan. Ada 3 ide besar sebagai landasan dalam menjalankan komunitas belajar dalam sekolah, yaitu fokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab secara kolektif, serta berorientasi pada hasil belajar murid. Siklus komunitas belajar menunjukkan bahwa kegiatan belajar dalam komunitas merupakan sebuah proses utuh dan berkelanjutan. Siklus ini memastikan hasil belajar dalam komunitas diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas, refleksi dan implementasi bertujuan untuk perbaikan pembelajaran. Bapak Ibu, dari penilaian kita dapatkan, ada yang perlu diperbaiki, silakan. Kemampuan literasi pada siswa. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Setuju. Baik, yang perlu menjadi fokus agenda utama pada komunitas belajar yang perlu kita benahi adalah kemampuan literasi. Untuk itu, tindak lanjutnya kita bentuk tim. Fase E, Bapak Ibu guru yang mengajar kelas 10. Fase E, Bapak Ibu guru yang mengajar kelas 11. Saya harap melalui kegiatan komunitas belajar ini adanya koordinasi dan kolaborasi untuk membicarakan hal-hal yang mana yang perlu kita baik dan hal-hal mana yang perlu kita perbaiki. Sebagai tindak lanjut atau penerapan dari hasil diskusi tadi, kita bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas dari masing-masing kita. Bapak Ibu, setelah diskusi, refleksi, dan perencanaan masing-masing fase, maka kita perlunya penguatan kapasitas kita melalui kegiatan in-house training di internal sekolah. Tahap ini, para guru memperhatikan perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat di masing-masing kelas. Ketika berproses memfasilitasi pembelajaran murid, guru melakukan penilaian formatif untuk mengetahui perkembangan belajar murid. Ketika perencanaan pembelajaran dilakukan pada salah satu guru model, maka guru lain melakukan observasi pembelajaran tersebut dengan fokus yang sudah disepakati. Kemampuan literasi siswa sedikit mengalami peningkatan. Sesuai dengan proses pembelajaran di kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kemampuan literasi sedikit meningkat. Bapak Ibu sudah bekerja keras dalam melakukan implementasi di kelas untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Namun demikian, kami juga butuh informasi di masing-masing fase, baik itu fase E maupun fase. Saya mewakili fase F. Saya mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya pembelajaran diferensiasi dapat memberikan dampak positif bagi kemampuan literasi siswa. Ya, terima kasih Pak. Saya mewakili fase E mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ini telah memberikan dampak yang signifikan bagi literasi siswa. Baik, Bapak Ibu, dari informasi masing-masing tim,
saya dapat menyimpulkan bahwa implementasi di kelas dalam penguatan kemampuan literasi melalui pembelajaran berdiferensiasi memberikan dampak yang positif. Namun, ada hal-hal yang belum maksimal, kita akan benahi secara bersama-sama untuk menjadi refleksi dan bahan perbaikan selanjutnya. Terima kasih. Optimalisasi kegiatan komunitas belajar dalam sekolah diharapkan terjadinya pembelajaran bersama bagi pendidik untuk memecahkan masalah di kelas. Kita optimalkan komunitas belajar dalam sekolah agar komunitas tersebut benar-benar menjadi wadah bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk belajar berkolaborasi secara tim dengan tujuan yang jelas dan terukur dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid kita.